Nah, kalau lihat dari grafik Jenny Feng Shui kalender 2021, Agustus dan Juli masih sama nih. Padahal Juli adalah bad month tahun 2021. Lalu Agustus juga masih bad month. Ya benar, karena Agustus itu kan ghost month. Ditambah masih berlangsung bad month. Jadi kamu harus hati-hati. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Wah, sudah masuk ke bulan Agustus nih. Dan secara Feng Shui, Agustus adalah ghost month. Lalu Agustus ini apa yang kamu rasakan? Apakah kamu makin galau? Ataukah kamu fine-fine aja kok, gak ada masalah? Nah, kalau melihat dari Jenny Feng Shui kalender, ini nih banyak banget di Agustus bad day-nya. Terus kira-kira adakah pengaruh ghost month terhadap kondisi Agustus tahun 2021? Nah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe video ini. Nah, kalau lihat dari grafik Jenny Feng Shui kalender 2021, Agustus dan Juli masih sama nih. Padahal Juli adalah bad month tahun 2021. Lalu Agustus juga masih bad month. Ya benar, karena Agustus itu kan ghost month. Ditambah masih berlangsung bad month. Jadi kamu harus hati-hati. Kapan sih sebenarnya periode ghost month di tahun 2021 ini? Nah, teman-teman sekalian, periode ghost month di tahun 2021 ini adalah tanggal 8 Agustus sampai dengan 6 September. Di mana nih sebenarnya dalam hitung-hitungan ghost month itu puncak ghost month itu adalah tanggal 15 bulan ke-7. Ya, bulan Chinese. Wow. Dan kebetulan nih di tahun 2021 ini tanggal 15-nya jatuh pada tanggal 22 Agustus. Lalu sebenarnya di ghost month itu ada apa aja sih? Preview. Nah, kalau teman-teman ingat, Jenny Feng Shui pernah membahas loh bahwa pada saat ghost month itu semua roh dan arwah turun ke bumi. Bukannya serem sih, tapi di sini arwahnya ada arwah yang baik, ada arwah yang lagi masalah, ada juga arwah yang jahat. Pokoknya semua energi-energi langit yang penuh dengan roh-roh tidak tampak mata itu sedang menghampiri ke bumi nih teman-teman. Jadi kamu-kamu semua harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena pada saat ghost month biasanya arwah leluhur menghampiri ke bumi, mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Nah, tentu saja hal ini akan mempengaruhi yang terjadi sepanjang bulan ghost month. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa aja sih yang terjadi kalau arwah-arwah itu menghampiri? Para arwah leluhur itu biasanya berekspresi dan mereka konon ceritanya ini, gate of the hell is open and it is closed at 30 days of the ghost month. Waduh, jadi arwahnya gentayangan nih. Ih, kok serem? Enggak. Jadi sebenarnya itulah bahwa kita harus bisa membedakan nih hal yang terjadi di bulan ghost month ini bisa berpeluang kadang-kadang tidak masalah. Jadi misalnya ada hal yang terjadi di saat ghost month itu banyak yang terlihat kusut, rumit, ataupun masalah-masalah berpeluang terjadi. Tapi nih biasanya lewat dari ghost month tidak ada masalah. Nah, aura ghost month ini biasanya berpeluang agak sedikit kacau oleh hal-hal yang tidak jelas. Dan mungkin juga bisa merupakan khayalan, pikiran, mimpi-mimpi, ataupun juga hubungan antara kamu dengan sekitar kamu. Nah,
Kalau ada pikiran yang memberatkan di bulan Agustus ini yang buat pusing kepala, lalu juga membuat kacau aura kehidupan kalian, terutama karir, cinta, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain-lain ini, sebaiknya kamu harus tenang. Ingat, tenang, tenang, tenang. Jangan kebawa ya, jangan kebawa ikut-ikutan ras. Jangan juga kebawa ikut-ikutan panik. Jangan juga kebawa ikut-ikutan kepikiran yang berlebih. Ingat, the show must go on. Kehidupan harus berjalan nih teman-teman. Nah, karena itu, kalau juga misalnya teman-teman tiba-tiba sakit yang nggak jelas dan tiba-tiba ada anggota tubuh yang lemah. Kalau sampai hal ini terjadi teman-teman, coba ya, jangan panik, jangan ikut-ikutan kepikiran, lalu akhirnya malah kamu sakitnya lebih drop nih. Dan juga kalau keuangannya tiba-tiba, kok uangnya tiba-tiba nggak ada, jangan buru-buru berhutang, jangan panik, jangan langsung stres dan tiba-tiba bingung ngapain aja. Ayo ingat, Gosman. Karena saat Gosman itu memang banyak sih hal-hal yang kacau, berantakan. Nah, kalau kamu ikut-ikutan kepikiran, nanti hidup kamu jadi makin kacau nih. Lalu juga banyak juga orang-orang yang jadi masalah. Sebenarnya masalah kecil, lalu bisa jadi besar karena terlalu kepikiran. Nah, saya ada catatan beberapa sio-sio tertentu nih yang harus berhati-hati juga di bulan Agustus atau Gosman ini. Di antaranya adalah sio ayam, sio kelinci, sio macan, dan sio ular. Jadi buat kamu yang saya sebutin tadi, maka kamu harus waspada ya. Bukan berarti jelek, tentu aja bisa bagus, tapi bagus itu juga bisa tipuan loh. Jangan tertipu juga. Oh iya, saya lupa ngomong bahwa Gosman selain hal yang buruk yang menghantui, juga mungkin peluang palsu alias peluang baik tapi tidak nyata. Ingat ya, jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak nyata. Pokoknya tawaran di bulan Agustus, tahan dulu. Keinginan di bulan Agustus untuk melakukan hal besar, tahan dulu. Nah teman-teman, ini ada tips dari Jenny Feng Shui nih untuk memasuki Gosman. Yang pertama, tenangkan hati dan pikiran. Jangan mudah terpengaruh oleh masalah yang tiba-tiba menghantui. Baik itu hal yang berpeluang baik ataupun berpeluang buruk. Jadi anggap aja bulan Agustus adalah netral. Berjalan seperti biasa, jangan ada perubahan besar. Lalu juga jangan melakukan hal besar. Jangan buat hal yang aneh-aneh deh di Agustus ini. Seperti misalnya mulai bangun rumah, beli properti, ataupun juga investasi, mulai usaha yang besar. Pokoknya semua harus hati-hati untuk langkah besar di bulan Agustus. Yang berikutnya juga, jangan lupa kamu harus berdoa ya. Karena Feng Shui itu adalah ilmu keseimbangan antara keseimbangan langit, manusia, dan bumi. Langit adalah keseimbangan kita dengan Sang Pencipta. Dan itu bisa kita antisipasi dengan berdoa. Manusia adalah keseimbangan di mana manusia berusaha. Sedangkan keseimbangan bumi adalah hal Feng Shui yang berpeluang terjadi. Jadi tentunya teman-teman harus banyak berdoa dan siap bekerja keras. Lalu yang terakhir, jika ada peluang masalah yang terjadi, jangan dipikir yang terlalu berlebih. Dipikirin boleh, tapi tenang. Dan juga kalau ada peluang baik yang tiba-tiba datang, sabar dulu. Jangan mudah tergoda ya. Oke deh teman-teman, demikianlah tips Gosman dari Jenny Feng Shui. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.